Selamat pagi, Bu. Ya, Ya, baik. Mungkin kita mulai saja ya, Bapak dan Ibu, untuk training pagi ini. Nanti training akan dijelaskan secara detail dan langsung oleh Ibu Fadria, dan jika nanti ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, silahkan dapat ditanyakan. Baik, silahkan Ibu Fadria untuk dimulai trainingnya, Ibu. Mohon maaf, Bu. Ya, ya Pak. Monggo, silakan saya serahkan ke Pak Vio sudah datang Pak Vio supaya Oke, ya, sudah. monggo supaya Pak Vio lebih anu lagi karena ini banyak yang hadir. Ya, Kita kita bisa buka. Monggo Mungkin Pak. mungkin dimulai dari Pak Sofyan dulu ya karena di sini MC-nya ada Pak Sofyan, Pak Johan nanti ada sambutan dari Prof Johan juga. Ya. baik. Monggo Pak Sofyan. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu dari LSEG yang telah hadir juga, yang kami hormati segenap dosen tenaga kependidikan di Universitas Islam Indonesia dan seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 Januari tahun 2026, kita bisa bergabung dalam tautan Zoom dalam acara pelatihan online penggunaan database London Stock Exchange Group yang pada kesempatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dengan mohon rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala agar acara pada siang hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan bersama mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita ikuti kata pengantar sekaligus sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Johan Arifin SEMSI PhD. Kami silakan. Sepertinya si Bapak Dekan agak ada Ya. masalah, kita tunggu Oke, sebentar. oke, sudah bisa. Memang ini Sudah, monggo Pak Johan. kali agak putus-putus di koneksi di fakultas nih, ya. Ada gangguan. Iya, Baik, monggo terima Pak kasih Dekan. Pak Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber dari tim LSEG serta Bapak Ibu dosen, para dan semua para peserta training kali ini. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti training LSEG London Stock Exchange Group ya, Workspace, data dan analytics yang dilaksanakan secara daring. Atas nama Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII, eh, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak LSEG serta seluruh panitia yang atas terselenggaranya kegiatan yang sangat relevan ini. Perlu kami sampaikan bahwa sejak bulan Januari 2026 ini, Fakultas Bisnis dan Ekonomi UII telah menjalin kerjasama dengan pihak London Stock Exchange Group atau LSGE dalam rangka memanfaatkan fasilitas penyediaan data riset yang komprehensif dan berkualitas bagi seluruh sivitas akademika UII khususnya FBI UII. Dan kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memperkuat pembelajaran dan riset yang berbasis data serta berstandar global. Nah, di era akademik yang semakin saya katakan apa data driven ini, kemampuan mengakses dan mengolah data menjadi kompetensi yang sangat penting. Sehingga kehadiran LSEG Workspace kami pandang sebagai sarana sarana strategis ya untuk mendukung kegiatan penelitian ya, penelusuran ilmiah maupun pengambilan keputusan yang berbasis data atau bukti. Untuk itu, melalui training ini kami berharap para peserta dapat memahami dan
memanfaatkan LSIG Workspace secara optimal nantinya untuk meningkatkan kualitas karya akademik dan riset yang berdampak. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, training LSEG Workspace Data dan Analytics ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan pantun ya. Makan soto pakai sambal. Penjualnya terkenal bandel. Database riset dikelola secara akuntabel, data valid, analisis pun akan kredibel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang telah memberikan kata pengantar dan sambutan, dan Bapak Ibu seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, dalam acara pelatihan ini, mohon izin kepada pihak dari LSEG bahwa dari pihak fakultas telah memberikan mandat atau tugas kepada Dr. Muhammad Fadli Rizko Octavio SAK MAK untuk bertindak sebagai moderator pada acara pelatihan ini agar eh, pelatihan kita lebih informasi yang dibutuhkan oleh fakultas lebih terjaga, sehingga waktu yang ada yang sangat terbatas ini bisa termanfaatkan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, kepada yang terhormat Dr. Muhammad Fadli Rizky Octavio SAK MAK, mohon berkenan untuk menjadi moderator dan menyampaikan aturan teknis pelatihan pada kesempatan ini. Silakan Mas Bio. Oke. Baik, terima kasih Pak Sofyan atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu mahasiswa program sarjana, program magister dan program doktor yang telah hadir pada pagi hari ini, ya, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia pada kesempatan ini menyelenggarakan sekaligus mensosialisasikan bahwa FBE UII telah bekerja sama dengan LSEG, gitu ya, London Stock Exchange Group, untuk menambah gitu ya, memberikan dobrakan yang lebih lagi terkait riset-riset, karya tulis ilmiah agar kita lebih go global lagi gitu. Nah, pada workshop pada pagi hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Vandria Chandrika. Beliau merupakan Customer Success Manager untuk wilayah Indonesia dan Malaysia di LSEG gitu ya. Mungkin beliau nanti akan menjelaskan sebetulnya LSEG ini seperti apa yang akan bisa dimanfaatkan gitu ya. Sebenarnya data-data apa saja sih yang ada di LSEG? Jangan-jangan kita sebelumnya mencari-cari gitu ya, Bapak Ibu. Data ini tuh dari mana datangnya gitu. Ternyata data itu semua bisa diambil gitu ya, bisa kita peroleh dari LSEG. Mungkin kita panggil Ibu Fadria. Ibu Fadria sudah hadir? Ibu Fadria? Selamat pagi, Pak. Halo. Oh iya, selamat pagi Bu. Oh, Iya, iya. Maaf, seperti koneksi saya ya, agak terganggu. iya, Mohon maaf. Iya. iya. Kedengeran suara saya? Sudah Ibu, sudah. Mungkin waktu bisa saya berikan ke Bu Fadria, Oke. bisa menjelaskan seperti apa sih sebenarnya LSCG dan bagaimana eh, data-data itu bisa kita manfaatkan. Silakan Ibu Fadria, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, ya. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Eh, Selamat pagi, Bapak. Terima kasih ya. Mungkin sebelumnya perkenalkan sedikit, saya Fadria Chandrika, saya dari LSEG ya. Posisi saya saat ini fokus sebagai trainer di LSEG, istilah lainnya itu Customer Success. Mungkin hari ini untuk training hari ini memang lebih perkenalan ya dan basic.
saya akan coba cover sebanyak-banyaknya dalam 1 sampai 1,5 jam ke depan. Nanti ke depannya Bapak itu bisa nanti request training ke kami lagi untuk yang lebih spesifik. Jadi kita memang di tempat kita itu hampir semua macam data ada. Nanti mungkin saya akan explain lebih lanjut ya. Ada data apa saja dan memang sebenarnya biasanya dari sisi klien pasti mereka yang merequest butuhnya apa saja seperti itu. Jadi semuanya nanti Bapak Ibu pasti bisa explore ya. Walaupun misalkan nggak di cover di training ini, kalau Bapak Ibu misalkan coba pencet-pencet terus ketemu data yang lain, itu juga silakan digunakan. Yang pasti saya akan menunjukkan bagaimana basic cara pemakaiannya seperti itu. Oke, mungkin saya tutup video dulu ya. Saya akan share screen, Bapak Ibu. Oke, seharusnya layar saya sudah kelihatan ya. Oke, kalau misalkan ada yang tidak kelihatan, boleh nanti info saya saja. Oke, ya, ini nanti PowerPoint-nya juga akan saya share ya. Kebetulan masih ada yang perlu diupdate sedikit gitu karena kita juga baru rebranding. Ini kebetulan saya pakai PowerPoint yang masih branding yang lama ya. Kalau kita sekarang udah fokusnya brandingnya LSEC bukan definitif lagi seperti itu. Ya, di sini ada kontak number saya. Cuma memang kalau ada pertanyaan yang relate ke pemakaian sehari-hari itu ke helpdesk gitu. Kalau ke saya lebih ke fokus kalau misalkan ada request untuk training seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk pertanyaan utamanya nih, sebenarnya di Refinitiv itu ada apa saja sih? Data-datanya itu ada apa saja? Dan juga selain itu kita bisa eksplor apa lagi nih? Mungkin bisa buat ide-ide untuk Bapak Ibu riset dan sebagainya ya, gitu ya sebagai materi. Nah, mungkin saya ada bagian ini untuk men-summarize ya, ada apa aja sebenarnya. Mungkin yang sering dipakai untuk riset pastinya yang utama itu economic data gitu ya, economic data dan mungkin news dan forecast seperti itu ya untuk data-data contohnya seperti komoditas, data misalkan data saham, eh, selain itu juga untuk misalkan untuk financial markets kita juga ada data seperti bonds gitu, FX dan sebagainya. Jadi hampir semua jenis data ada, bahkan kripto kita juga ada seperti itu. Nah, mungkin yang lebih populer buat students dan juga lecturers gitu biasanya kan economic data ya. Jadi economic data kita sangat banyak gitu. Udah pasti kita ada data per countries gitu. Terus ada data semua economic indikator, data aktivitas secara industrial gitu. Dan juga uh, apa namanya kita juga banyak tools yang memang related ke untuk menganalisa bagaimana keadaan sebuah ekonomi suatu dunia dan sebagainya gitu. Tapi kalau untuk training tools-toolsnya seperti itu biasanya nanti kalau misalkan mau ada bisa dibikin training yang lebih spesifik gitu. Itu biasanya lebih intermediate ya. Cuman kalau untuk akses datanya dan sebagainya itu mudah. Nanti akan saya tunjukkan juga seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada market data and pricing. Jadi market data and pricing itu ini memberikan list ada data apa aja sih gitu, data klasifikasi datanya ada apa aja di market yang ada di dalam LSEC, yaitu kurang lebih ini listnya ada semua jenis data ya, ada data ekuitas atau saham, ada komoditas, ada data derivatif, data falas seperti itu, data interest rate gitu, data futures, data index dan sebagainya. Lalu selanjutnya untuk data perusahaan ada apa aja? Nah ini listnya banyak banget ya, mungkin nanti bisa dieksplor. Yang pasti kalau yang umum di universitas kan seringnya cari mungkin data seperti financial statement, balance sheet, ownership seperti itu. Lalu misalkan selain itu juga sering yang populer juga riset soal ESG gitu ya. Jadi itu semua kita ada seperti itu. Dan selanjutnya ini mungkin yang dua terakhir mungkin belum tentu selalu relate ya ke universitas, cuman kita juga ada data index dan weightingnya, dan juga industry classification, security identifier, dan yang lainnya. Dan untuk specialized data kita ini juga ada yang mungkin kurang relate ya, tapi mungkin kalau misalkan ke depan ada keperluan, kita juga ada data municipal bond, data supply chain, data venture capital, and private equity, seperti itu. Nah, jadi ini kurang lebih summary-nya deh. Summary-nya untuk
tahu kira-kira di LSEC ini tuh kita bisa cari apa aja gitu. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu ke depannya ada riset, misalkan soal yang spesifik, misalkan ada riset soal komoditas atau riset soal misalkan merger and acquisition di company-company dan sebagainya, itu kemungkinan besar bisa ditemukan di tempat kita gitu. Dan nantinya bisa request untuk training ataupun tanya ke helpdesk untuk bagaimana cara mencari data-data tersebut seperti itu. Iya, oke. Nah, ini screenshot yang saya buat ya. Ini adalah tampilan workspace. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mencoba untuk sign in, akan kelihatan tampilan kurang lebih seperti ini. Tapi mungkin halaman utamanya beda ya. Mungkin yang muncul pertama kali itu sampel, jadi aplikasinya mungkin lebih macam-macam. Nanti saya akan ajarin juga bagaimana cara bikin tampilan sendiri itu untuk melihat aplikasi-aplikasi yang memang yang hanya Bapak Ibu butuhkan saja. Tapi tampilannya ini namanya browser. Kenapa namanya browser? Karena kalau Bapak Ibu lihat ya, di atas sini ada search bar, ada back button, ada forward button, lalu bisa menambahkan tab, lalu bisa bikin bookmark muncul di atas. Jadi konsepnya seperti internet browser pada umumnya Bapak Ibu. Kan internet browser ada macam-macam ya, ada yang kayak dari Google, Mozilla, dan sebagainya. Jadi konsep desain aplikasinya tuh dibuat seperti itu. Jadi mudah gitu ya kan. Kalau saya yakin juga pasti ya Bapak Ibu dan juga murid-murid tuh pasti udah sering ya buka internet browser di sehari-hari gitu ya. Jadi ini konsepnya mirip seperti itu. Jadi nggak usah bingung, apapun yang kita cari kemungkinan besar bisa kita temukan di search bar ini. Jadi kita search by keyword aja gitu. Mau kita cari aplikasi atau cari data, itu pakai search di keyword di search bar ini seperti itu. Nah, untuk workspace, jadi kita bisa pakai search bar ya pastinya buat nyari apapun itu, atau kita juga bisa utilize home yang di atas. Jadi home yang di atas ini, mohon maaf soal tadi screenshotnya yang ini masih yang versi lama. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada markets, makro, company, news dan sebagainya. Jadi kalau kita baru mulai dan kita lagi bingung nih mau mulai dari mana gitu, kalau pakai search bar mungkin lagi nggak ada ide dan sebagainya, kita bisa explore menu-menu ini. Jadi tiap menu-menu ini, markets, makro ini kalau kita hover mouse-nya dia akan keluar drop down ya. Jadi kalau markets itu akan menunjukkan klasifikasi data kayak ada commodities, FX, fixed income dan lain-lain. Jadi kita bisa mulai dari situ gitu namanya. Kita bisa mulai dari situ. Kayak oke mungkin saya mau research soal komoditis, saya coba ke komoditis dulu, terus nanti di komoditis kita bisa perdalam lagi. Misalkan saya carinya yang misalkan data palm oil dan sebagainya. Kita bisa ke klasifikasi misalkan agriculture gitu. Agriculture nanti kita cari lagi sampai ketemu palm oil kayak gitu. Jadi sistemnya itu seperti yang di-mention ini, sistem itu terstruktur gitu. Jadi kita bisa explore dari homepage di atas sampai kita ketemu halaman yang kurang lebih itu yang kita butuhkan seperti itu. Dan itu nggak cuma buat aset kelas aja, kita juga bisa cari untuk data seperti data makro, data company, news dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa explore juga dari home menu di atas ini. Jadi ini namanya seperti home, saya sering ngomongnya home bookmark. Soal kalau dulu di versi yang lama namanya ini adalah home seperti itu. Jadi ya itu yang mungkin mau saya take note itu adalah yang pertama kita bisa mulai dari search bar ini ataupun kita bisa pakai yang home di atas. Nah, lalu selanjutnya nanti kita bisa bikin halamannya dibagi jadi 4 seperti ini, 4 dan ataupun lebih ya, up to 10 kotak. Itu kita bisa tinggal tambahin panel di atas sini. Jadi di sini ada panel sorry, mungkin saya pakai highlight ya sebentar biar lebih kelihatan. Sorry, ya di sini ini yang home yang tadi saya mention. Mohon maaf tadi saya lupa pakai highlighter. Yang markets, macro company ini bisa diekspor atau pakai yang search bar di sini ya. Pastinya ini paling gampang sih, paling nggak usah mikir gitu. Nanti kita juga bisa bikin satu halaman ada more than one aplikasi ataupun data ya. Jadi pakai yang atas ini. Ini adalah panel seperti itu. Lalu kita bisa save juga kalau kita memang mau bikin tampilan ini jadi yang tampilan utama gitu, kita bisa save gitu, lalu kita bookmark akan muncul di bookmark bar di atas. Jadi konsep aplikasinya, cara penggunaannya itu seperti internet browser pada umumnya, kayak gitu Bapak Ibu. Oke, nah kita ke halaman selanjutnya ya. Oke, yang ini tadi penjelasan untuk structured display yang tadi saya sempat
mention gitu ya. Jadi kita bisa explore. Ini yang versi lama ada home-nya seperti itu sama. Ya. Dan ini untuk country data ya. Jadi country data itu kita juga bisa explore dari yang homepage tadi. Kita bisa ke bagian makro, lalu countries gitu. Kita bisa menemukan page untuk berbagai macam country gitu. Kita bisa buka page Indonesia dan yang pastinya kita bisa explore one stop information page gitu. Jadi kalau kita udah buka page Indonesia ya, page Indonesia itu kita bisa lihat overview Indonesia, seperti data-data GDP-nya, populasinya, inflasi dan sebagainya gitu ya. Di sini di screenshot ini bisa kita lihat lah gitu. Ada bonds issuer ratingnya berapa, lalu misalkan indeks-indeksnya di Indonesia IHSG, reverse repo rate, benchmark bonds-nya 3 year, 5 year dan sebagainya. Angka-angka yang key-nya kita bisa lihat semua. FX rates-nya juga kita bisa lihat contohnya rupiah US against rupiah, euro against rupiah, kita bisa lihat harga terakhirnya berapa. Dan setelah itu kita juga bisa lihat data-data yang indikator ekonomi yang utama ya, contohnya seperti inflasi, ekspor, data reserve-nya, GDP dan sebagainya, kita bisa lihat gitu angka utamanya. Itu di page yang baru page yang pertama, itu page overview seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat yang lainnya, di sini juga ada seperti news-news yang related ke Indonesia, lalu ada data untuk data central bank forecast seperti itu, kayak forecast untuk interest rate ke depannya itu ada di menu central bank contohnya ya. Lalu misalnya kita mau lihat riset-riset yang berhubungan sama Indonesia, kita bisa ke halaman research kayak gitu. Nah, jadi ini nanti menu-menu ini pasti ya bisa coba Bapak Ibu explore ya, dan siapa tahu ketemu yang menarik buat digunakan di riset-riset gitu ya, ataupun materi-materi pembelajaran seperti itu. Ya. Nah, ini ada satu cara lagi, cuma mungkin ini buat info aja, tapi ini nggak wajib dipelajarin juga. Jadi selain pakai cara structured seperti tadi, kita mulai dari kita buka di saya kembalikan. Kita buka dari home di atas, lalu kita explore data yang kita cari atau kita buka data countries ya dari makro, terus kita ke countries, kita bisa ke Indonesia. Itu kan caranya yang berstruktur ya. Jadi kita cari sampai ketemu halaman atau data yang kita cari. Ada satu cara juga, cara lainnya yaitu pakai aplikasi quote. Jadi aplikasi quote itu kita bisa buka seperti home menu gitu, pakai keyword. Ada beberapa keyword seperti countries, lalu misalkan Reuters itu kita seperti dibukakan page seperti home tadi gitu sama, tapi dia desainnya sedikit beda aja gitu. Tapi ini yang memang desain yang lebih versi lama sih gitu. Tapi kalau misalkan berminat nanti bisa dicoba juga. Oke. Nah, jadi semua aplikasi ini aplikasinya di PowerPoint ini nanti juga akan saya share ya yang saya sudah update. Ada beberapa aplikasi yang memang populer dan sering dipakai gitu. Nanti bisa dieksplor juga. Semua aplikasi itu bisa dibuka di app library seperti itu. App library itu ada berbagai macam ya. Di dalam app library maksudnya aplikasi ada berbagai macam. Aplikasi itu juga diklasifikasikan berdasarkan aset kelasnya, misalkan itu aplikasi yang berhubungan dengan komoditas, berhubungan dengan ekonomi dan sebagainya. Jadi kita bisa search ya berbagai macam aplikasi yang ada di sini. Ya, ini ada beberapa aplikasi yang direkomend seperti chart, price history untuk melihat historical harga. Tapi mungkin hari ini saya akan menunjukkan cara yang lebih simpel ya, yaitu dengan aplikasi chart aja sebenarnya kita bisa langsung ambil price history-nya. Jadi nggak perlu buka satu-satu. Gitu. Lalu juga ada beberapa aplikasi yang sering dipakai juga, contohnya Economic Monitor. Economic Monitor itu untuk kita melihat monitor misalkan untuk minggu depan atau besok atau beberapa minggu ke depan itu akan ada data ekonomi yang rilis tuh apa aja gitu. Kita bisa buka di aplikasi Economic Monitor. Lalu juga ada News Monitor untuk kita monitoring news dari berbagai source di seluruh dunia. Jadi udah nggak perlu lagi sebenarnya Bapak Ibu buka-buka website segala macam website ya kayak Kompas dan sebagainya. Itu di kita juga kebanyakan hampir semua source yang terkenal itu udah ada di kita. Jadi all in one gitu dari seluruh dunia. Lalu yang terakhir itu adalah ada aplikasi juga Central Bank. Jadi informasi yang relate ke Central Bank dan kita bisa lihat schedule-schedule untuk sebenarnya mirip-mirip sama Economic Monitor, tapi
Ini fokus ke yang central bank related. Jadi contohnya kayak untuk di Amerika, tiap kali ada the Fed meetings itu kapan sih dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa lihat. Ya, ini mungkin nggak terlalu relate, saya skip aja. Oke, yang selanjutnya ada juga yang menarik, ini adalah polls, tapi ya mungkin ini buat informasi aja karena mungkin ini lebih relate buat di financial market ya yang nantinya Bapak Ibu yang trading dan sebagainya bisa coba dieksplor untuk polls ini. Ini untuk melihat forecast aja intinya untuk falas dan juga forecast untuk interest rate di negara-negara seperti itu. Gitu. Cuma untuk hari ini kita lebih fokus ke yang aplikasi basic-basic dulu. Nah, nanti saya juga akan tunjukkan bagaimana kita bikin custom. Contohnya saya bikin 4 panel seperti ini. Itu gimana caranya ya, seperti itu. Ya, nah nanti juga saya akan tunjukkan sedikit bagaimana cara kita menarik data historical pakai Excel. Jadi Excel-nya kita itu nanti kalau yang di komputer yang udah ada workspace-nya, itu akan ada toolbar, di toolbar Excel-nya akan ada add in workspace. Jadi add in workspace itu setelah kita sign in dan dia connect sama workspace kita bisa tuh contohnya mau narik data harian IHSG buat 10 tahun, 20 tahun ke belakang. Itu bisa pakai aplikasi chart tapi bisa juga pakai Excel. Kalau pakai Excel intinya kita tinggal bikin-bikin rumus, dia akan ketarik kayak gitu. Dan rumus itu juga bisa dibikin berjalan terus. Jadi contohnya misalkan tiap minggu Bapak Ibu mau narik nih. Jadi daripada kita harus ke aplikasi chart lagi, tarik lagi manual, kita bisa tinggal buka Excel itu. Buka Excel itu dia akan running gitu ya. Jadi akan narik data lagi yang seminggu terakhir gitu. Jadi bisa lebih cepat lah gitu buat kita keperluan kita analisa dan riset gitu. Nanti saya akan tunjukin juga untuk Microsoft Excel yang terkonek dengan Workspace seperti itu. Oke, ini mungkin nanti terakhir saya juga mau bicarakan ya. Jadi untuk support dan training, training pasti juga bisa request ke kita, tapi kita juga ada website namanya LSEC Academy. Jadi nanti bisa di Google aja Bapak Ibu LSEC Academy. LSEC Academy itu kita bisa join semua training yang ada instruktornya ataupun training yang video on demand, kita bisa nonton sendiri. Itu yang kalau training yang ada instruktornya itu juga gratis, jadi kita bisa tinggal enroll ya, kita join, itu online. Jadi bisa join dari training dari trainer dari seluruh dunia ya di LSEC gitu, nggak cuman yang Indo aja, seperti itu. Dan itu ada segala macam, ada yang relate ke training untuk tools yang komoditas, ada yang untuk tools yang lain dan sebagainya. Jadi tergantung keperluan Bapak Ibu itu bisa disesuaikan dan juga bisa kalau misalnya kita contohnya mau ikut training yang dari guru yang Eropa dan sebagainya itu kan berarti bisa kita lakukan mungkin malam-malam dan sebagainya kalau ada waktu kosong kayak gitu. Jadi tidak harus mengganggu waktu kerja Bapak Ibu seperti itu. Ataupun waktu Bapak Ibu dan murid-murid sedang belajar dan sebagainya. Jadi bisa di waktu luang seperti itu. Nah, yang kedua untuk supportnya itu nanti jika ada misalkan kita bingung nih nyari data ini ada apa enggak gitu, bagaimana cara ngelihat yang ini dan sebagainya. Itu nanti bisa call langsung ke helpdesk kami. Nanti mungkin akan di-share juga nomornya oleh kami untuk call ataupun bisa raise case sendiri. Nanti saya akan tunjukin juga bagaimana caranya. Seperti itu. Oke, ini nanti akan saya share ya untuk PowerPoint-nya. Ini seperti glossary aja untuk beberapa aplikasi yang sering dipakai dan sebagainya. Ini ada kode-kodenya, jadi kita bisa pakai ya. Ini seperti cheat sheet-nya gitu. Tapi ya mungkin untuk university sebenarnya lumayan spesifik sih kan biasanya kan emang fokusnya biasanya kalau buat riset ya mungkin kalau nggak data-data ekuitas atau company seringnya kadang-kadang mungkin ada yang komoditas dan sebagainya. Jadi sebenarnya untuk cheat sheet yang tadi itu mungkin kurang banyak yang nggak relevan ya. Soalnya itu mungkin buat staff-staff di financial market seperti itu. Oke, mungkin saya akan langsung mulai dengan demonya ya Bapak Ibu. Oke, ya udah kelihatan semua ya layar saya ya. Oke, saya mulai aja langsung. Jadi untuk yang kita lihat saat ini adalah tampilan browser ya Bapak Ibu. Yang tadi saya juga udah sempat bicarakan beberapa kali. Tampilannya seperti browser internet pada umumnya.
ada search bar di sini, kita bisa search by keyword. Lalu kita juga di sini ada yang home menu tadi, contohnya saya klik markets ini, kita bisa explore gitu ya. Ada apa aja datanya, kayak kita mau ngelihat halaman-halaman per country, kita bisa ke countries and regions. Lalu kita mau misalkan lihat data komoditas, kita bisa ke commodities, contohnya seperti itu. Ini kalau company kita bisa klik aja, dia akan kelihatan overview. Tapi kalau kita mau lihat spesifik company, kita bisa langsung search aja untuk nama perusahaannya. Ini contohnya saya udah buka perusahaan Astra gitu ya, kayak gitu. Nah, ini yang hari ini ada yang saya buka, ini adalah beberapa yang saya mau tunjukin ya. Di hari ini ada 2 halaman. Kita juga bisa bikin lebih dari 1 halaman di satu layout seperti itu. Nah, oke. Sebelum sampai sini, mungkin saya jelasin dulu kalau Bapak Ibu mau bikin tampilan sendiri ya, seperti ini ya. Sebelum kita mulai langsung ke bagian datanya. Oke, sebentar. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu bisa buka tab baru ya nantinya. Coba buka tab baru. Lalu kita bisa klik create new layout di sini. Kita bisa pilih dulu misalkan 4 panel gitu ya contohnya. Nanti kita bisa tambahin up to 10 panel. Nah, kita bisa tambahin panel di sini contohnya. Main panel, misalnya saya mau bikin 6 gitu ya. Saya mau contohin aja sebentar. Nah, ini kita bisa tata-tata sendiri ya supaya rapi. Oke. Nah, untuk search bar ini sama search bar sama yang di atas, tapi dia hanya membuka khusus untuk panel ini aja gitu. Ya, oke. Saya balikin ke yang halaman saya ya. Jadi itu cara bikin panel untuk lebih dari 1. Jadi kalau misalkan mau di halaman utama tuh udah ada dibikin menu-menu yang biasa student ataupun dosen pakai gitu, itu bisa bikinnya dengan multiple panel seperti ini. Kalau mau pakai halaman lebih bisa klik di samping sini, lalu new sheet. Jadi kayak Excel ya sebenarnya ya. Bikin halaman baru, dia akan kebuka page kedua kayak gitu. Oke, saya balikin ke yang layout yang udah saya siapin ya. Ya, ini mungkin nanti beberapa aplikasi yang saya tunjukin hari ini, kalau mau biar enak, mungkin Bapak Ibu bisa tinggal catat apa kode aplikasinya. Jadi nanti bisa dicoba dibuka-buka gitu ya. Nah, mungkin pertama saya mau tunjukin dulu aplikasi yang benar-benar basic, yang signature-nya LSEG Workspace. Mau ini dipakai apa enggak, saya mau kasih tahu aja ya biar tahu. Jadi yang pertama ada aplikasi monitor namanya. Jadi 4 aplikasi ini aplikasi yang memang bisa dipakai untuk semua jenis aset kelas. Mau itu harga saham, mau itu indeks, mau itu harga komoditas dan sebagainya gitu. Yang aplikasinya ada 4, 1, 2, 3, 4 ini yang utama udah saya buka. Yang pertama, ini saya maximize ya. Jadi bisa maximize, minimize di sini. Yang pertama itu ada aplikasi monitor. Monitor ini kodenya MON gitu. Jadi bisa lihat sini MON. Nah, ini nggak usah hafal, kita bisa search by keyword juga nggak apa-apa. Ini kodenya MON. Aplikasi MON ini apa? Aplikasi MON ini untuk kita memonitor berbagai macam data, bisa dicampur, nggak harus kayak saham semua, terus komoditas semua, itu nggak harus seperti itu. Cuman intinya aplikasi ini adalah aplikasi untuk monitoring data real time, seperti itu. Jadi seperti display gitu ya. Nah, ini contohnya saya buka IHSG. IHSG di sini kebetulan bahasa Inggris ya, Bapak Ibu. Jadi kodenya .jkse, kayak gitu. Nah, ini contohnya kalau kita mau memunculkan harga-harganya, kita hanya perlu fokus ke kolom yang pertama ini, Bapak Ibu. RIC. RIC ini apa? Instrument code. Jadi Refinitiv Instrument Code. Instrument code-nya untuk menambahkan, kita bisa klik aja di sel yang kosong, misalkan di bawahnya. Lalu kita bisa tinggal ketik gitu. Dia akan memberikan rekomendasinya gitu. Jadi tadi contohnya saya buka JKSE. Setelah saya klik, dia akan langsung ke populate tuh semua kayak kolom-kolom yang lain. Name, last price, percentage change-nya, net change-nya, close price-nya, currency. Lalu kita juga bisa tambahkan berbagai macam kolom sesuai yang kita butuhkan. Misalkan saya mau lihat volume transaksi hari ini dan sebagainya. Itu volume, kita bisa tambahin, kita bisa search seperti itu. Lalu indeks ini kita bisa langsung buka, lalu konstituen atau emiten-emitennya itu listnya akan langsung keluar, kayak gitu. Ya.
Lalu kalau kita mau copy cepet aja buat di Excel kita bisa sebenarnya kita bisa tinggal klik di kolomnya, kita Ctrl Shift, gitu contohnya, kita copy seperti ini, kita Ctrl C, terus kita Ctrl V di Excel, itu bisa langsung ke copy, gitu contohnya. Ya, ini untuk aplikasi monitor ya. Jadi kita bisa buka indeks, ataupun kita mau saham-saham spesifik yang saya lagi riset gitu. Misalkan saya hanya fokus dengan 10 saham gitu yang saya mau riset yang berhubungan misalkan sama consumer goods atau conglomerates atau energi dan sebagainya, itu bisa pakai aplikasi ini. Nah, misalkan saya mau tambahin Astra gitu ya, Astra Internasional. Nah, saya nggak usah hafal kodenya, kode emitennya saya nggak usah hafal, saya search by keyword, nah dia akan muncul. Contohnya seperti itu. Nah, ini satu aplikasi ya yang basic namanya Monitor. Saya balikin dulu. Yang selanjutnya yang saya mau tunjukin adalah aplikasi chart. Nah, saya gedein ya, Bapak Ibu. Nah, aplikasi chart ini juga mungkin keperluannya lebih buat kalau misalkan di riset atau apa kan mungkin Bapak Ibu akan perlu data charting ya kayak historical dan sebagainya. Ya ini juga bisa diekspor Bapak Ibu. Jadi sebentar. Ya, kita bisa ekspor chartnya di sini gitu. Ekspor chartnya kita bisa nanti ekspor dalam bentuk image ataupun ke Excel ataupun formula Excel. Jadi yang akan gerak terus seperti itu. Nah, untuk chartnya sendiri, cara pakainya gimana? Mungkin saya nggak go through satu persatu ya, ini nanti bisa dieksplor. Ini lebih kalau buat Bapak Ibu trading sih, kalau pakai yang tools-tools lainnya. Tapi untuk basicnya, kalau kita mau ganti instrumennya gitu, misalkan saya mau ganti beberapa jenis saham gitu, kita bisa klik di compare sini. Lalu kita ganti misalkan ASII, contohnya. Astra tadi ya saya udah hafal. Kita bisa langsung masukkan lebih dari satu sih. Jadi garisnya akan ada banyak gitu ya buat komparasi. Kita bisa misalkan Astra sama Indosat gitu ya. Ya, tuh. Jadi bisa ada dua line ya seperti itu dan satunya misalkan eksisnya untuk yang satunya untuk yang Astra dan satunya untuk yang Indosat gitu. Ada dua eksis. Nah, range-nya misalkan mau kita ganti. Misalkan saya ini kan datanya daily ya. Misalkan saya mau ganti datanya weekly aja gitu. Nah, itu bisa. Lalu kita mau ganti range-nya. Misalkan oke ini kan dari Juli 2025 ya. Misalkan saya mau dari 2024 gitu. Kita coba. Ya, dia akan update jadi 2 tahun seperti itu. Nah, lalu ada capability lagi. Ini yang sering menurut saya menarik ya. Jadi kita ada capability event marker. Event marker ini kita bisa masukin nih event-event spesifik sesuai dengan yang lagi kita lihat. Ini kan kita lagi lihat saham ya, jadi ada menu dividends dan sebagainya. Nah, misalnya kita bisa lihat nih, oh kapan aja di mereka ada bagi dividen dan sebagainya kayak gitu. Jadi akan ada pentul-pentul seperti ini. Ya, sewaktu kita klik kita bisa lihat detailnya. Oke, oh 3 Oktober 2024 seperti ini. PDT berapa, grossnya, payoutnya berapa, dividennya gitu dan sebagainya. Jadi kita ada sedikit ada sedikit info tambahan gitu ya. Mungkin aja berguna buat kita masukin di riset dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Dan selain itu, kita juga bisa ganti chart ini ke bentuk tabel historical data. Kita bisa ganti langsung pencet aja ke sini, show data table Bapak Ibu. Show data table. Dia akan ganti ke bentuk Excel ya. Ini trade price gitu ya, trade price. Nah, kalau mau ganti misalkan sorry ini mungkin emang kalau awal-awal agak bingung ya. Ini tuh yang di sampingnya tickernya atau instrumen code-nya itu adalah nama fieldnya. Jadi nama fieldnya ini sebenarnya fieldnya ini bisa diganti. Kita bisa dengan cara seperti ini. Nah, misalnya kita bisa ganti mau jadi mid price. Untuk ini kan contohnya kita mingguan ya, mid price. Indosat juga saya mau ganti jadi harga tengah aja, bukan last traded price. Nah, lalu oke, mid price-nya nggak ada. Berarti adanya emang hanya untuk
trade price aja. Mungkin ini biasanya mungkin datanya memang nggak terlalu banyak dan sebagainya untuk dua saham ini ya contohnya. Oke, saya balikin aja. Oke, jadi kalau misalkan ada yang mau diubah atau apa fieldnya kita ganti lalu kita klik to update values gitu. Setelah kita klik to update values itu akan ganti sesuai dengan field yang kita lagi pilih. Ini tadi kebetulan saya balikin lagi ke trade price jadi dia nggak ada yang diubah. Nah, untuk data historical ini kan langsung tadi kan saya masukin 2 tahun ya, data mingguan selama 2 tahun. Nah, ini kita bisa ekspor. Seperti itu. Jadi di LSEC ini apapun kalau yang emang ada menu buat ekspornya itu berarti ya intinya bisa diekspor ke Excel biasanya. Ekspor Excel atau PDF seperti itu. Oke, ini kita bisa ekspor, dia akan langsung ke save ke komputer kita dalam bentuk Excel seperti itu. Oke. Nah, ini untuk aplikasi kedua yang basic ya. Nah, untuk aplikasi ketiga ada News. Nah, ini News nanti juga Bapak Ibu bisa explore. Nah, ini kita bisa masukin topik-topik yang spesifik yang mau kita pantau. Misalkan untuk Astra gitu ya, kita bisa masukin code-nya News relate ke Astra gitu contohnya ya. Nah, ini ada beberapa menu. Ini contohnya query builder. Jadi selain Astra kita mau tambahin apa lagi? Nah, kita bisa search misalkan Astra terus yang relate ke dividen gitu. Misalkan dividen. Kita ketik dividen. Ya, dividen misalkan saya mau pakai keyword dividen atau pakai topik dividen. Ini kalau topik tuh artinya yang sudah diklasifikasikan lah sama LSEC. Jadi search-nya itu under klasifikasi yang newsnya dianggap news related ke dividen gitu. Dan kita bisa add dividen ini kayak gitu. Oke, jadi dia akan ASII and dividen seperti itu. Bisa tutup. Atau sebenarnya kalau nggak mau pakai query builder, kita juga bisa langsung ketik aja di sini. Kita search. Cuman biasanya hasilnya nggak selengkap yang tadi ya gitu. Ya, oke. Ada juga ini dividends. Jadi akan kebuka ASII and dividend seperti itu. Ini filternya kita bisa ganti jadi ASII dan dividen, ASII atau dividen, atau ASII tapi yang bukan dividen related gitu. Ini contohnya satu contoh. Jadi kita bisa mix-mix apa saja. Misalkan saya mau news yang Astra dan misalkan Astra dan contohnya tadi Indosat dan apa gitu. Kita bisa tambahin terus gitu filterannya. Seperti itu atau Astra dan Indonesia atau kita mau pakai keyword spesifik gitu misalkan apa ya contohnya misalkan Indonesia gitu saya mau Indonesia. Nah, ini ada yang ID ya. Nah, Indonesia. Lalu saya mau pakai keyword sendiri, misalkan saya mau pakai keyword presiden kita ya, misalkan Prabowo. Kita bisa pakai free text juga yang ada tanda kutipnya. Berarti dia akan mengikuti yang kita type gitu. Prabowo. Nah, dia jadi akan search yang ada keyword yang kita cari. Gitu. Jadi kita bisa mix-mix sendiri gitu. Oke. Nah, satu lagi, mungkin saya mau tunjukin, source-nya juga kita bisa filter. Source-nya kita banyak banget ya, ada 10.000 lebih. Kita bisa cari source spesifik yang kita mau. Misalnya kita cuma mau beberapa source aja. Atau kita juga bisa filter by country. Nah, kalau misalkan mau Indonesia aja source-nya, ya kita bisa jangan centang dulu select all-nya. Kita ke bagian I gitu ya. Kita ketik I, lalu ini emang harus di scroll sih biasanya, bentar. Ya, I, nanti scroll abis India itu Indonesia, lalu kita bisa centang-centang yang Indonesia aja, seperti itu. Ya gitu, jadi bisa kita filter source-nya. Yang pasti ini source-nya dari 10.000 source lebih ya, jadi bisa dibilang cukup lengkap lah gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah buka-buka banyak website news lagi gitu. Oke, ini langsung saya lanjutin aja. Yang terakhir ini mungkin belum terlalu relevan ya, tapi untuk aplikasi ini adalah aplikasi quote. Ini seperti display template sesuai dengan instrumen lagi kita pilih. Nah, misalkan saya ganti Astra gitu ya, contohnya aplikasi. Untuk aplikasi quote ini, saya pakai contoh Astra aja ya satu biar kita gampang. Nah, ini template-nya ini udah didesain sama tim kita ini seperti display harga aja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lagi mantau beberapa saham untuk riset gitu, bisa nih kita buka beberapa halaman quote-quote ini. Halaman quote ini dia akan nunjukin seperti summary. Jadi ada last
real time price, lalu ada summary-nya gitu ya, 12 month earnings per share, 12 month PE ratio, 12 month dividend pay, segala macam. Ini memang sedikit jadul sih, ini dari zaman dulu, salah satu signature application kita gitu, seperti template display, summary gitu untuk beberapa untuk instrumen spesifik gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lagi riset nih khusus mungkin untuk perusahaan-perusahaan apa, bisa nih kita pakai si quote ini buat kita monitoring aja gitu summary dia di market tuh sekarang seperti apa. Kita bisa buka juga kan, misalkan di sebelahnya ada quote yang company lain gitu, Indosat dan sebagainya. Itu banyak sih kadang-kadang orang kalau memang lagi mau fokus riset di situ ya berarti dia akan buka itu terus gitu. Ya, oke. Yang selanjutnya mungkin udah ya, mungkin untuk 4 itu yang benar-benar aplikasi basic yang bisa dipakai untuk berbagai jenis instrumen Bapak Ibu. Jadi nggak cuma saham, bisa juga buat contohnya ini saya ganti ya. Misalkan di quote ini mau untuk rupiah kayak gitu. Itu bisa, itu kita ganti rupiah. Jadi ini 4 aplikasi ini monitor chart, news, dan juga quote ini cross asset. Jadi benar-benar semua jenis instrumen, mau itu data ekonomi ya, data makro, data FX segala macam. Asal kita tahu instrumen code-nya apa, tickernya apa, itu kita bisa masukin di aplikasi ini semuanya gitu. Ya, oke. Untuk yang selanjutnya mulai untuk aplikasi lain yang mungkin lebih relate ya untuk Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya kita ada economic indicator. Nah, economic indicator ini kodenya mungkin kalau Bapak Ibu mau catat EconIn. Jadi ini untuk kita melihat data-data ekonomi dari setiap country EconIn. Lalu kita bisa benar-benar kita dig deep tuh mau indikatornya tuh apa. Kita bisa tarik historicalnya langsung 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke belakang, 40 tahun ke belakang dan sebagainya. Itu instan seperti itu. Nah, ini contohnya saya udah buka ya aplikasi EconIn. Nah, ini kita bisa ganti misalkan country-nya Indonesia ya. Kita ganti. Indonesia. Oke. Ini CPI, contohnya ini CPI. Nah, kalau kita mau langsung download historicalnya, kita langsung pencet yang di sini. Export to Excel. History. All applicable. Jadi dari launching datanya udah ada di sini, kita mau download. Nggak spesifik 10 tahun dan sebagainya. Nah, dia udah ke-download nih. Biasanya akan langsung muncul di folder kita di komputer. Nah, ini saya langsung klik view. Oke, dia sudah ke-download. Biasanya langsung di folder download di komputer udah ada sih. Oke, loading. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, masih loading sebentar. Saya mau nunjukin satu contoh aja. Jadi selain CPI juga pastinya bisa data-data lainnya ya, GDP dan sebagainya gitu, itu bisa ditarik. Oke, sudah terbuka, saya pindahin ke layar. Sebentar. Oke, jadi dia pakai dia itu pakai workspace yang Excel ya. Jadi ini harus sign in dulu, baru dia bisa ketarik. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau dibuka di komputer yang lain gitu ya, itu harus copy paste as value dulu ya Bapak Ibu ya. Tahu caranya kan ya, tinggal setelah dia udah ke load, nanti ini masih connecting. Ini soalnya pakai rumus, ini ada rumusnya, makanya ada tulisan not sign in. Oke, udah ke sign in, dia kebuka toolsnya, dia akan retrieving data. Ya, mungkin sorry, saya pilih all applicable, jadi mungkin lama dari tahun 96 ya. Jadi agak banyak ya. Oke. Ya, jadi ini ya, data CPI ya untuk ini bulanan.
Kita bisa lihat, ini langsung datanya banyak banget ya, sampai sekitar 379 row dari tahun 96. Nah, ini kan memang ada rumusnya sih. Jadi kalau dibuka di komputer lain yang nggak ada workspace-nya itu nggak akan bisa connect. Jadi kalau misalkan mau dipindahin ya berarti kita mesti copy paste value ya. Jadi kita copy dulu, terus ya mesti paste. Misalkan kita paste tempat lain. Tuh. Kita paste value seperti itu, baru kita bisa bawa gitu ya. So kalau kita bawa di komputer kita yang ini ya dia nggak akan ngeload, kan ada rumusnya. Gitu. Ada rumus ini. Ya, jadi harus ada toolbar workspace yang di atas ini, Bapak Ibu. Kalau nggak ada toolbar workspace yang ini, itu nggak akan bisa. Dan toolbar workspace ini bisa nyala hanya kalau komputernya memang udah diinstal workspace. Kalau belum diinstal workspace, komputernya nggak akan bisa pastinya. Seperti itu. Nah, ini untuk cara menarik data economic indicator ya di tempat kita. Ya, jadi ini bisa diekspor ya Bapak Ibu, nggak cuma CPI pastinya. Nah, ini yang di samping sini, di dalam kurung ini adalah instrumen code-nya. Jadi Bapak bisa coba tarik juga nanti di chart, di news, dan sebagainya gitu ya. Mau dimonitor. Ini adalah instrumen code-nya atau ticker-nya istilahnya ya. Ticker-tickernya. Jadi misalkan GDP atau repo rate gitu dan sebagainya. Nah, ini kode-kodenya ini, instrumen code-nya. Kita bisa refer dari sini buat kita buka di chart ataupun news ataupun mau masukin tadi di row-row di monitor kayak gitu ya atau di quote tuh bisa pakai ticker yang ada di sini gitu. Oke, jadi itu satu cara ya untuk economic indicator. Oke. Oh, oke. Ini saya juga mau nunjukin sedikit. Jadi kita news nggak cuma news monitor ya. Jadi news itu sebenarnya ada banyak nih. Kita bisa lihat yang sering dipakai juga ini aplikasi Top News. Jadi Top News ini seperti websitenya Reuters. Kita masih walaupun udah beda company, tapi kita masih ada eksklusif partnership juga ya sama Reuters. Jadi ini Reuters Top News gitu. Kita bisa buka juga ini bentukannya kayak mirip-mirip website news pada umumnya gitu. Kalau misalkan berminat bisa dibuka. Oke, selanjutnya saya eh, ke page yang selanjutnya yang udah saya siapin. Saya mau contohin untuk kita buka data untuk salah satu saham ya, Bapak Ibu. Nah, oke, saya gedein dulu. Nah, ini contohnya saya udah buka page Astra. Nah, saya mau buka, kalau kita mau search suatu perusahaan, kita search aja by keyword gitu. Astra, ataupun apapun itu yang Bapak Ibu lagi search ya. Nah, kita buka aja, kita klik. Dia akan kebuka homepage-nya seperti ini. Review. Ya. Jadi kita bisa lihat overview page-nya juga ada beberapa jenis desainnya. Biasanya yang paling, kalau belum pernah diganti sih dia akan kebuka summary page. Nah, summary page ini ada summary-nya ya, Astra itu apa, kita bisa baca. Lalu ini menu-menu ini kalau kita klik, ini akan terbuka ke menu-menu yang sebenarnya ada di halaman-halaman yang lain ya. Tapi kita bisa ada shortcut-nya dari sini gitu. Jadi ada seperti summary, news terakhir, performance price-nya ya, seperti volumenya, PE last 12 months, dividend yield, dan sebagainya, IPO, tanggalnya kapan, terus ya ada chart-nya juga. Lalu di sini juga ada recommendation ya dari analis-analis yang kontribut ke kita. Yang pasti ini bukan dari biasanya sih bukan dari LSEC atau analis LSEC, tapi ini dari analis-analis di seluruh dunia yang memang kontribut ke kita seperti itu. Dan itu juga bisa buka nanti akan kebuka ke aplikasi recommendation and target price. Kita bisa lihat lebih detail tuh bahkan suka di attach juga di situ paper-papernya mereka. Jadi misalkan ada analis dari contohnya dari misalkan sekuritas apa gitu, misalkan Ibu Kelly atau Ibu siapa gitu. Nah, dia biasanya kalau emang dia contribute, dia langsung masukin tuh paper yang dia publish di dalam sini. Jadi kita bisa langsung download gitu untuk di aplikasi recommendation ini. Itu nggak usah kita cari-cari atau nggak usah kita request dulu ke beliau. Kalau dia kalau emang kontribut di sini, berarti kita bisa buka seperti itu. Nah, yang selanjutnya juga ada estimate. Jadi estimate ini seperti forecast ya, Bapak Ibu, untuk beberapa data. Contohnya untuk
harga untuk EPS seperti itu ya, untuk EPS. Nah, ini ada beberapa estimasinya gitu. Sorry, kalau yang ini kayak belum diupdate deh, jadi masih 2025. Tapi biasanya nanti kalau udah diupdate, akan ada yang 2026 dan sebagainya. Ya, sorry, ini kalau yang recommendation juga ada nama-namanya ya di sini. Tapi kalau misalkan nggak bisa buka waktu kita klik, kita belum bisa buka papernya, itu berarti memang dia nggak bikin public. Biasanya harus request dulu. Ada formnya biasanya buat kita lihat. Nah, yang selanjutnya untuk valuasi kita juga ada aplikasi spesifik untuk valuasi yang akan menunjukkan rasio-rasio yang biasanya sering dipakai untuk valuasi suatu saham ya. Contohnya PE ratio gitu, kita juga bisa belajari gitu di sini. Lalu EBITDA, dividend yield, earning valuation against shares gitu dan sebagainya. Ya, lalu di sini juga ada menu ESG dan juga ini kalau yang lain-lainnya sih tambahan aja ya. Ada Star Mind Model itu seperti algoritma penghitungan untuk valuasi dari algoritmanya, setahu saya juga dari LSEG apa Reuters. Ini mungkin belum terlalu kepake, cuman kalau mau diekspor bisa baca-baca, kita buka di sini. Dan yang terakhir ada peers gitu. Peers itu berarti yang satu industri sama Astra tuh siapa aja sih? Jadi kita bisa buka peersnya. Dan ini ada summary-nya ya untuk PE ratio, earnings per share, ROE gitu dan sebagainya. Kita bisa explore. Jadi summary ini biasanya ngebantu kita sih buat kebayang nih apa nih yang mau kita masukin, misalkan apa yang mau kita analisa dan sebagainya. Oke. Yang selanjutnya kita ada news. Ya, news ini lumayan self-explanatory ya. Jadi kalau kita buka page news ini, kita bisa lihat news-news yang related ke Astra, significant development, sektor news. Jadi berdasarkan sektornya ini kan consumer goods conglomerates ya. Jadi sektor news yang related ke consumer goods. Dan juga kita bisa buka page research ini. Tapi research ini juga konsepnya mirip sama research yang recommendation. Jadi belum tentu kita bisa buka. Kita coba buka aja. Lalu nanti ada beberapa paper yang kita bisa buka. Kalau memang bisa buka, silakan dipakai. Kalau nggak bisa buka, kemungkinan harus request ke research company-nya. Jadi research company ini juga yang kontribut ke kita, seperti itu. Ya, selanjutnya ini untuk melihat historical price. Jadi historical price selain pakai aplikasi chart tadi, juga bisa pakai aplikasi-aplikasi yang lain. Ada time and sales, itu buat lihat history juga. Bisa benar-benar per detik, per jam. Pakai chart juga bisa sih gitu. Cuman ini bisa kelihatan lebih lebih detail lagi. Ya, ini ada price history, terus ada price performance. Ini mungkin saya nggak perlu buka satu persatu ya, nanti dieksplor aja gitu. Tapi intinya aplikasi-aplikasi yang ada di bawah sini, ini adalah aplikasi yang related ke pricing seperti itu. Nah, untuk estimates ini recommendations ini contohnya yang ini, yang di sini gitu. Lalu yang lainnya juga ada beberapa aplikasi tambahan yang related ke analisa-analisa dan estimasi dari kontributor analis yang memang provide servicesnya di dalam LSEG seperti itu. Nah, untuk financials nih, financials mungkin yang salah satu yang paling populer nih dua ini, financial dan ESG ya, dan juga ownership lah yang sering dibuka buat mungkin Bapak Ibu yang sedang riset yang spesifik. Nah, financials ini kita bisa buka, nih kita pilih misalkan mau income statement, balance sheet dan sebagainya. Bisa buka salah satu. Oke, ini ada beberapa question, nanti mungkin saya review di sebentar lagi ya. Ya, untuk financials ini, jadi kita bisa lihat ya tadi contohnya saya lagi buka balance sheet. Jadi ini kita bisa filter, kita mau berapa tahun terakhir, kita mau annual atau annual interim atau quarterly gitu itu juga bisa. Lalu yang pasti kita bisa download. Kita bisa download dalam bentuk Excel, dalam bentuk PDF dan sebagainya. Di samping sini kan ya. Oke, ya. Ini tiap item juga kita bisa lihat ada penjelasannya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita hover mouse kita, kalau kita mungkin lupa ya pelajaran SMA atau ada yang mungkin yang lagi kuliah akuntansi dan sebagainya, mungkin lebih udah hafal juga sih. Cuman kalau ada yang lupa, bisa baca di sini. Ada penjelasannya gitu. Jadi bisa buat kita refresher belajar juga ya gitu ya untuk tiap item tuh ada apa aja sih di income statement, di balance sheet dan sebagainya. Dan ini untuk
kolom-kolom ini juga kita bisa cari kolom-kolom ini tuh di aplikasi monitor tadi bisa, ataupun misalkan nanti pakai rumus Excel itu kita bisa tarik spesifik. Misalkan saya mau fokus nariknya current asset gitu, kita bisa nanti kita search aja current asset dan itu kemungkinan bisa ditarik. Nah ini kan ada Excel functionnya ya. Jadi ini tuh semua item, tiap item satu persatu ini bisa kita tarik seperti itu. Ya, ini contohnya satu untuk financials. Jadi Bapak Ibu bisa buka yang lainnya juga ya, cash flow, income statement, kita bisa download. Downloadnya bisa langsung more than one, nggak cuma balance sheet aja, bisa langsung income statement, cash flow, sebagainya. Bisa export, nanti dia akan download ke Excel. Oke, yang selanjutnya saya ke ESG ya. Saya mau tunjukin sedikit menu ESG. Untuk menu ESG ini sama konsepnya kayak balance sheet dan lain-lain, tapi ini untuk spesifik ESG data gitu. Jadi kita benar-benar bisa download detail tiap pilar apa saja menunya. Ini di ESG statement. Saya langsung aja ya ke ESG statement biar nggak buang waktu. Nah, ESG statement ini kita bisa pilih pilarnya ya, tergantung kita lagi risetnya yang mana. Environmental, social governance, yang namanya ada satu lagi controversies. Nah, ini biasanya kelut agak lama sebentar. Ini bentukannya mirip banget ya sama yang financial study, sama kayak balance sheet. Dan ada item-itemnya, kita juga bisa pelajarin tiap item tuh apa gitu. Jadi waktu itu juga ada dosen yang nanya saya, dia lagi riset soal renewable energy di beberapa company seperti itu. Jadi bisa nih dipakai, kalau memang dia ada data ESG-nya, akan ada menu ESG ya di sini, seperti itu. Nah, ini banyak banget item-itemnya, kita bisa baca juga tiap item tuh apa gitu ya. Bisa mungkin berhubungan sama riset Bapak Ibu mengenai contohnya water, electricity, dan sebagainya kalau environment. Nah, kalau mungkin saya boleh kasih rekomend saya pribadi supaya gampang carinya daripada yang kita agak manual ya, kita baca dulu satu-satu. Kita bisa juga kita download ke Excel. Setelah kita download ke Excel, kita bisa tinggal Control F. Control F kita cari yang keyword kira-kira misalnya kita cari renewable energy ataupun water itu jadi lebih gampang gitu ya. Jadi kita download ke Excel lalu kita Control F, itu lebih gampang. eh Lalu yang lain-lainnya sih mungkin for another day ya. Kalau Bapak Ibu mau ekspor silakan. Jadi ada peer analysis gitu untuk lihat selain Astra yang under consumer goods ini apa aja, ada lagi nggak yang di score ESG. Dan dari yang udah di score ESG itu contohnya dia performance-nya kira-kira gimana dan sebagainya. Jadi kita bisa ekspor-ekspor menu-menu yang lain juga nantinya kalau butuh. Tapi yang utama sih sebenarnya asal udah tahu ESG statement ini udah cukup banget buat membantu riset biasanya. Soalnya kan datanya intinya semuanya terkumpul di sini detailnya gitu. Kita bisa ganti-ganti pilarnya juga. Misalkan mau ada soal ketenaga kerjaannya dan sebagainya, kita bisa ganti ke social ataupun governance gitu. Oke, yang lainnya mungkin saya ke ownership sebentar ya. Saya tunjukin karena banyak yang suka lihat-lihat juga. Untuk ownership summary mungkin butuh buat riset juga ya. Ya, jadi ada firm ownership dan fund ownership gitu ya. Jadi yang seperti pemegang sahamnya dan sebagainya. Investornya kita bisa lihat siapa aja gitu. Kita bisa view all, nanti juga kita bisa download pastinya. Ya, ini ada lambang Excel, export to Excel juga ya. eh Lalu di ownership ini juga yang sering yang pernah ada yang tanya juga ada ini namanya insider report. Jadi insider report tuh kadang-kadang mungkin ada riset mengenai siapa yang terakhir kayak ada beli lagi saham saham apa dan sebagainya saham Astra terakhir beli itu siapa yang di dalam Astra dan sebagainya. Kalau emang ini perusahaan publik kan kelihatan semua ya. Jadi ada ini sih ada report seperti ini gitu, insider transaction. Oke, ya ini number number of shares yang terakhir di acquire dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat juga di sini. Kita bisa download juga. Oke, nah mungkin selanjutnya selain Astra, saya mau nunjukin untuk overview page yang country ya. Contohnya country, kita search aja Indonesia. Atau kita juga bisa dari sini. Tapi nggak apa-apa deh. Langsung di sini aja. Soalnya saya udah bikin dalam bentuk
saya udah bikin dalam bentuk panel seperti ini. Kalau kita buka dari atas, dia akan ganti semua. Jadi panelnya akan ketutup seperti itu. Jadi saya buka dari sini. Kita bisa search Indonesia contohnya. Nah, country overview kita bisa buka. Jadi ini konsepnya sama kayak tadi yang halaman Astra juga, cuman ini country spesifik. Ya, sama ya yang tadi ada menu-menunya juga. Jadi menunya yang pasti menunya spesifik untuk seperti data ekonomi negara gitu. Jadi kita bisa lihat overview-nya seperti tadi. Nah, untuk data-data yang data key information seperti ini, kita bisa pop out juga. Kalau kita pop out, dia akan kebuka dalam bentuk monitor. Nah, ini kita bisa pop out. Saya contohin aja ya. Kita bisa pop out, dia akan terbuka. Ini ada instrument code-nya ya, kita jadi tahu ya. Oke, yang benchmark bond kodenya ini ID 3YT sama dengan RR, IHSG kodenya JKSE dan sebagainya. Jadi ini bisa kalau mau di save gitu, itu bisa kita save as contohnya, misalkan Indonesia Key Data gitu. Kita save. Jadi tiap kali kita buka aplikasi monitor, nanti kita bisa cari di drop down sini. Gitu. Ke depannya. Kalau kita buka aplikasi monitor udah ke save. Bisa kita tinggal open. Seperti itu. Oke, saya kembalikan ke page overview ya. Saya back tadi. Jadi ini back ke page Indonesia lagi. Jadi nanti bisa dicari ya. Dan kalau Bapak Ibu ada yang riset misalkan Islamic Finance dan sebagainya, mungkin bisa ke menu Islamic Finance juga ya. Ada beberapa soal uni yang saya dengar ada yang lagi fokus riset ke Islamic Finance related di Indonesia gitu. Bisa lihat kayak oke, equities nih yang Syariah compliant nih apa aja nih. Nah, ini kan nanti kita bisa coba explore nih company-company ini bagaimana performance-nya, bagaimana misalkan ESG-nya dan sebagainya. Ya, oke. Jadi begitulah. Ini seperti overview page juga gitu untuk membantu kita riset ya kira-kira apa sih yang bisa kita explore seperti itu. Oke, nah yang selanjutnya mungkin saya mau tunjukin aplikasi screener ya. Ini salah satu aplikasi yang paling populer lah bisa saya bilang mungkin 80% lebih sebenarnya banyaknya murid-murid kalau pakai screener itu pakai LSEC itu seringnya pakai screener. Nah, saya gedein ya. Mungkin kita fokus ke screener. Jadi screener itu kita khusus untuk saham, khusus untuk ekuitas. Jadi kita bisa filtering semua saham yang ada datanya di LSEC. Dan kalau itu publik ya, saham publik, semuanya ya ada kurang lebih. Tapi beberapa private companies juga ada di sini, seperti itu. Nah, kita bisa filter gitu. Kan currency-nya mau ganti IDR juga bisa. Kalau misalkan kita mau narik data price-nya jadi currency-nya IDR. Nah, kita bisa filtering. Ini ada quick filter atau kita bisa cari semua filter yang ada. Itu semua filter yang ada banyak banget pastinya. Kita bisa lihat library-nya atau kita bisa search by keyword. Kalau yang mau yang gampang kita mulai dulu dari quick filternya ya. Misalkan kita mau saham di Indonesia aja satu. Indonesia, centang dan itu. Lalu misalkan selanjutnya kita tambahin lagi. Oke, misalkan yang saya mau yang industri atau sektor. Ini ada dua source ya, Thomson Reuters dan juga GICS. Ini source-nya beda, bisa coba dieksplor aja kira-kira lebih cocok yang mana. Saya pakai contoh yang dari Thomson Reuters ya klasifikasinya. Oke, saya mau filter by industry contohnya. Oke, ini kita bisa pilih. Misalkan saya mau healthcare. Oke, healthcare semua aja nggak apa-apa, sektor healthcare. Nah, dia akan ke filter lagi dari tadi 900-an, oke 40 nih yang diklasifikasikan nama Thomson Reuters as healthcare seperti itu. Nah, ini kan kita udah dapet nih list company-company-nya. Nah, lalu kita bisa filter lagi sebenarnya misalkan saya mau yang market cap-nya seberapa atau misalkan PE ratio-nya seberapa atau di atas berapa atau di bawah berapa, kita bisa filter juga. Contohnya ini PE ratio-nya misalkan di atas atau di bawah berapa gitu. Nah, ini kita bisa filter. Jadi Kak,
dari 40 pasti akan ke filter lagi seperti itu. Jadi nanti kita bisa explore filtering sesuai yang kita butuhkan. Misalnya kita mau market cap berapa, mau yang asetnya seberapa, gitu kita bisa filter. Nah, kita bisa klik launch data item buat kita benar-benar lihat ada apa aja sih filternya gitu. Filternya sebenarnya itu dari semua field yang ada di balance sheet, income statement kayak tadi itu semua bisa difilter. Jadi kita misalkan mau yang ESG score-nya di bawah berapa atau misalkan mau yang ada debt-nya kecil atau di bawah berapa gitu. Itu kita bisa filter semuanya. Semua field sebenarnya kita bisa filter, jadi banyak banget ya. Tapi yang umum-umum sih biasanya paling filter by revenue. Ini ada revenue last 12 months. Atau filter by revenue yang biasa juga bisa. Atau misalkan revenue gitu ya. Misalkan ya, oke. Ini ada revenue average revenue ya contohnya. Ya, kita bisa pilih financial period-nya mau yang kapan, misalkan oke, yang last fiscal year atau coba kalau yang last fiscal year kadang-kadang dia nggak update. Oke, current fiscal year aja. Oke, misalkan gini ya, main revenue-nya last fiscal year kayak gitu. Nah, oke. Lah, kita bisa filtering lagi, misalkan berapa ya? Misalkan satu. Oke, lebih besar atau sama dengan oke, 1 bio contohnya gitu ya. Oke, 7 misalkan itu 1 bio gitu. Nah, jadi kita bisa filtering gitu sesuai dengan filtering yang kita mau. Nah, itu salah satu contoh. Kita dapat listnya. Nah, setelah kita udah dapat filteringnya, kita mau nambahin kolom-kolom lagi. Misalkan saya mau lihat ESG-nya, Mbak. Ini ada nggak ya yang ada ESG-nya? Nah, kita bisa buka library lagi kalau mau kasih parameter-parameter spesifik ya tadi saya mau kurangin financial year-nya jadi yang FY1 dan sebagainya gitu. Atau kita bisa dengan cepat kita tambahin aja langsung di sini. Misalkan ESG, saya mau lihat ESG environmental score-nya gitu. Lalu saya mau tambahin misalkan oke nggak ada. Nggak ada berarti yang 7 ini nggak ada. Total aset gitu ya. Contohnya ini FYN0 sih kayaknya. Belum tentu lengkap nih datanya. Oke, ada. Iya, itu contohnya. Jadi nanti bisa disesuaikan kalau memang perlu difilter ke FY1, kita harus dari yang data item library kita buka lagi, terus kita search total aset, lalu di parameternya kita ganti. Seperti itu. Ya, jadi itu salah satu contohnya untuk dapat ini salah satu yang paling populer sih. Kebanyakan ya di university pasti pakai ini. Lalu kita bisa download ke Excel buat kita olah lagi ya pastinya seperti itu. Dan ini kalau di download di Excel ini bentuknya langsung value sih. Jadi nggak usah worry harus copy paste as value lagi seperti itu. Oke, mungkin saya review sebentar ya untuk question-questionnya. Oke, sorry, belum ada question ya berarti ya. Oke, sip. Eh, oke, selanjutnya mungkin saya akan lanjutkan ke menu yang selanjutnya. Oke, kita udah cover screener ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya mau nunjukin untuk data stream. Data stream ini kodenya DS chart. Mungkin bisa dicatat kalau yang tadi itu ada screener, yang sekarang ini DS chart. DS chart ini namanya data stream. Data stream ini juga udah ada di dalam workspace yang ada di university. Nah, data stream ini mungkin saya mau info. Data stream ini adalah dulunya dia adalah perusahaan lain yang kita acquire di dalam sini. Jadi ini aplikasi ini sebenarnya tidak connect sama yang lain. Jadi kalau yang lain kan konsepnya kita asal tahu tickernya itu kita bisa tarik di chart dan sebagainya. Nah kalau yang di sini kode-kode datanya ini nggak connect sama aplikasi yang lain ya. Jadi ini hanya untuk di dalam data stream ini. Data stream ini apa? Data stream ini untuk kita melihat data granular, data ekonomi yang sangat granular gitu. Jadi contohnya misalkan data dari BPS gitu, statistik misalkan
data unemployment atau data poverty line atau data peternakan gitu, data ternak sapi di misalkan di Jakarta, Jakarta Selatan, di Bandung segala macam. Nah, itu bisa bukanya di data stream ini. Kalau di yang LSEG Workspace kan lebih data global ya, seperti itu ya. Data Indonesia juga maksudnya data-data ekonomi yang umum seperti itu. Kalau yang ini benar-benar data statistik yang sangat mendetil seperti itu. Nah, oke, data stream ini saya mulai dulu. Kita bisa create new. Oke. Nah, ini tujuannya untuk kita membentuk sebuah chart nantinya yang kita bisa pakai untuk analisa kita ataupun di report kita dan sebagainya. Nah, buat kita mau bikin line pertama, nanti mungkin kalau berminat juga kita bisa adakan lagi sesi yang lebih detail ya di data stream, gimana bikin jenis-jenis chartnya yang lebih macam-macam, desainnya lebih macam-macam. Nanti mungkin bisa kalau memang minat atau bisa ikut yang di LSEG Academy untuk training yang relate ke data stream gitu ya. Cuman hari ini lebih yang basic aja, asal udah tahu ya gimana cara operate ini. Nah, untuk data stream, kita cara cari datanya mulai dari sini ya. Tadi saya udah create new. Kita find new series. Dia akan terbuka seperti ini di halaman, sorry, di layar saya satunya terbuka ya. Data stream navigator. Ini dia akan ke save bekas yang kita terakhir search sih. Saya clear dulu ya. Clear all. Oke, nah datanya emang utamanya kita kalau di data stream ini dunia sendiri ya data stream, dia nggak connect ke aplikasi lain. Data stream ini utamanya dia data ekonomi, seperti itu. Bisa dilihat data ekonominya paling banyak ya. Nah, kita bisa mulai misalkan dari sini, economics. Kita ada data saham juga segala macam, cuman kalau data saham ya sebenarnya kita bisa pakai di yang aplikasi lainnya ya sebenarnya. Nah, untuk data stream ini biasanya spesifik by bisa kita search by country atau by keyword aja bisa juga. Kita bisa pilih data country. Oke, kan saya by keyword aja biar cepat Indonesia. Oke, saya udah filter Indonesia. Nah, ini ada source-source-nya ya, kayak BPS, OJK, IMF gitu. Nah, ini kan banyak banget ya page-nya. Jadi biasanya by keyword sih. Misalkan, oke, saya mau lihat data poverty line gitu. Misalkan garis kemiskinan, poverty line, ada by city gitu, atau by apa province gitu ya. Jadi kita bisa search by keyword seperti itu. Misalkan kita mau fokus ke poverty line, misalkan Aceh gitu. Ya, bisa benar-benar spesifik gitu ya. Jadi kita bisa pakai misalkan, oke, saya mau nih lagi riset soal Aceh, contohnya gitu. Ini saya bikin skenario bohongan aja ya, Bapak Ibu. Ya, jadi kita masukin misalkan beberapa gitu. Kayaknya bisa up to 50 line ya. Walaupun mungkin jarang sih pakai segitu. Kita bisa ekspor juga, nanti akan ke download dalam bentuk data Excel. Ataupun kita bisa masukin ke chart langsung. Nah, dia akan keload sebentar. Ya, jadi bisa ada data seperti ini gitu ya. Kita bisa pakai di riset kita. Lalu kita bisa juga tambahin seperti apa namanya title. Kita klik aja di tengah. Misalkan poverty line Aceh. Garis kemiskinan. Kemiskinan Aceh seperti itu. Contohnya oke, sebentar. Title saya mau di tengah. Kayak gitu. Ya, contohnya gitu. Jadi ini simpelnya aja gitu. Konsepnya data stream tuh gitu. Kita bisa lihat data yang sangat spesifik seperti ini. Kalau ini ya kita search di dalam yang workspace di luar data stream, ya kemungkinan besar nggak ada ya sampai yang by city seperti ini gitu. Ini sangat-sangat mendetil seperti itu. Dan ini pasti bisa kita ekspor. Lalu kita bisa bikin URL juga. Kalau mau bikin URL dan yang lainnya, kita perlu save dulu Bapak Ibu. Jadi kita save dulu, save as. Nah, kalau udah di save, oke, kita bisa bikin private
folder ya, sebentar. Create a new folder. Oke, udah ada. Nggak usah yang di shared ini. Sorry, ini shared ini ya kayaknya di tempat saya aja sih ada shared. Tapi kita bikin yang private aja biar nggak kelihatan user-user lain. Saya udah bikin folder saya. Oke, saya save. Nah, setelah udah di save, kita ekspor selain bentuk Excel, kita bisa export by image, kita bisa bikin ke PowerPoint, langsung diekspor ke dalam PowerPoint, ke dalam Word, ataupun ini yang sering populer juga bisa bikin URL. Nah, kita kalau bikin URL, apa namanya? Intinya waktu kita copy paste gitu URL-nya, itu bisa akan langsung semua orang, bahkan yang nggak punya Refinitiv pun dia bisa buka link ini dan akan terbuka chart yang kita buat. Dan itu bisa langsung, bentar ya saya buka di URL saya. Nah, saya udah buka link yang tadi ya, yang Refinitiv. Ya, gitu. Bisa kebuka di browser. Jadi siapapun orang yang buka link yang kita buat, ini bisa buka chart ini. Seperti itu. Dan si link URL ini juga berlaku kalau misalkan kita masih mau pakai file yang sama di DataStream. Contohnya kita masih mau pakai chart yang ini, tapi kita mau update gitu. Misalkan udah setahun sekali kita bikin report ini, misalkan kita mau bikin 2027. Jadi kita kan pasti kita buka lagi dong di data stream yang udah kita save dan dia bisa akan mengupdate. Lah setelah kita udah update, nih misalkan startnya kita mau dari base gitu, kita buka lagi, date range-nya kita ganti, misalkan segala macam ada update. Lalu kita save, setelah kita save itu URL yang sama akan mengupdate juga chartnya kayak gitu. Jadi itu salah satu capability lah kalau kita rutin bikin riset ini gitu misalkan. Ya, ini simpelnya untuk data stream. Nanti ke depannya kalau minat kita juga ada berbagai macam bisa bikin kayak pie chart, lalu chart-chartnya bisa di-combine dan sebagainya. Tapi kalau basicnya aja sih sebenarnya seperti itu. Kita bisa cari datanya itu sangat granular, sangat mendetil, lalu kita ekspor chart-chart ini dengan mudah, langsung rapih ke dalam riset kita ataupun URL sebagainya. Oke, yang selanjutnya sorry. Oke, masih ada waktu ya. Mungkin sebentar aja. Saya mau tunjukin. Jadi untuk data ini kita bisa ekspor datanya langsung ke dalam Excel. Sebentar. Kita bisa pilih values atau pakai bentuk formula. Bisa di refresh kalau formula jadi dia terupdate terus. Nah, setelah kita oke, dia akan mendownload bentuk Excel. Sebentar mungkin loading. Oke, sorry. Soal tadi saya baru kebuka untuk data economic indicator ini. Tapi dia kalau kita sudah kebuka Excel blank gitu, dia akan langsung ke download data-data poverty line ini ya. Jadi ya tadi kan kita buka Acehnya ada banyak gitu. Jadi kita bisa download langsung. Seperti itu. Ini juga ada formulanya. Kalau ini karena saya ekspornya by formula. Kalau nggak mau pakai formula juga bisa. Tadi export by values. Jadi ini values aja langsung bisa kita bawa ke komputer kita. Seperti itu. Yang selanjutnya mungkin karena oke sebentar mungkin 5 menit aja saya tunjukin dikit mengenai Excel. Nanti kalau mau lebih mendalam lagi mungkin kita bisa bikin sesi training lagi spesifik ke data stream ataupun Excel ya. Nah untuk Excel ini mungkin yang bisa berguna juga ini kita utamanya sebenarnya biasanya training Excel itu di build formula ataupun templates. Templates ini mudah sih, nggak perlu training sebenarnya. Kalau screener ini sama kayak yang tadi, jadi akan kebuka aplikasi screener, kita bisa langsung insert aja gitu. Oke, saya akan tunjukin yang templates dulu ya, sebentar. Untuk templates.
Ya, dia akan kebuka template library. Ini free ya, bisa diutilize Bapak Ibu. Jadi ada cara lebih cepat lagi buat kita misalkan mau narik balance sheet untuk company dan sebagainya. Kita bisa pakai template yang udah ada. Jadi kita tinggal ganti instrumen code-nya doang. Nah, misalkan ini company fundamental. Kebetulan untuk company fundamental kita dibagi beberapa klasifikasi utama yaitu banking, financial, insurance, dan industrial gitu. Jadi kalau selain banking, insurance, dan financial, kita bisa bukanya pakai industrial aja. Industrial, misalkan industrial balance sheet gitu ya. Saya open. Mau buka misalkan Astra, Indosat, dan sebagainya itu industrial masuknya. Jadi dikarenakan field-fieldnya kalau untuk industri-industri yang spesifik tersebut, insurance dan sebagainya itu suka beda fieldnya, makanya dibikin template sendiri. Nah, ini enaknya kita tinggal ganti instrument code-nya aja. Instrument code-nya kalau nggak hafal, di sini ada instruction-nya juga ya, untuk kalau lupa gimana cara pakainya, tinggal input tickernya di E3. Nah, kalau nggak hafal, bisa search di workspace tadi, atau ada cara lebih cepat, kita klik di menu workspace ini, kita klik lambang search Bapak Ibu. Lambang search, kita akan keluar search bar seperti ini. Bentar. Akan keluar search bar kayak gini. Jadi mini search bar ya yang workspace. Oke ya, jadi kita nggak perlu ngapalin gitu instrumen code-nya. Dia akan langsung meretrieve untuk balance sheet. Contohnya ini langsung 40 tahun terakhir, makanya agak lama ya. 40 tahun terakhir. Ini nggak harus bisa kita custom gitu, misalkan mau 5 tahun aja gitu. Jadi mirip-mirip kayak tadi kita buka page company-nya gitu ya. Cuman ini lebih instan aja, kita bisa tinggal ganti-ganti code-nya, dia akan langsung streaming seperti itu. Lebih cepat gitu. Itu untuk template. Di template-nya ada macam-macam ya. Ada contohnya yang populer lagi sih biasanya ada analyst recommendation juga kayak recommendation valuation, apakah itu hold, buy, sell seperti itu ya. Itu ada juga templates-nya. Lalu ada ESG juga, ESG template. Jadi buat menarik seperti ini tapi ESG. Lalu ada glossary-nya di halaman terakhir itu ada glossary-nya. Jadi semua item yang ada di environmental, social atau governance itu ada seperti indeksnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai juga template tersebut. Lalu yang populer juga kita ada untuk menu build formula. Jadi build formula ini satu lagi ya, mungkin saya tutup dulu yang template. Kita udah discuss template ini ya. Satu lagi ini namanya build formula. Kalau build formula itu sebenarnya mirip-mirip konsepnya buat narik data historical, tapi dia juga bisa untuk narik data real time. Jadi kita bisa klik build formula yang di atas sini. Dia akan terbuka formula builder. Konsepnya simple, mirip sama data library yang tadi ada di monitor ataupun screener ya sebenarnya. Tapi di sini kita bisa cari-cari instrumennya, ataupun kalau kita ada list dari screener, itu kita buka screener dulu, kita udah dapat listnya misalkan 40 saham, kita insert screener dalam Excel, lalu kita bisa pakai referensi sel, kayak gitu. Jadi, oke, saya contohin cepet aja sebentar aja, biar kebayang ya, biar nanti nextnya kalau ada training lagi, misalkan mau bikin training relate ke Excel, udah lebih tahu basicnya. Nah, ini misalnya kita pakai scanner dulu. Saya ganti aja ya, country headquarter, Indonesia. Indo. Lalu sektor, ganti. Mau sektor teknologi. Oke. Nah, ini saya mau. Oke. Oke, sorry, insert. Masukin dulu screen-nya. Oke, ini kan udah ada listnya ya. Nah, saya mau build formula contohnya. Saya build formula, daripada saya masukin instrumennya satu persatu lama, kita bisa pakai referensi sel. Nih, sel reference. Referensikan sel yang udah kita ada instrumen code yang sudah dimasukkan. Oke. Sorry. Ya, itu di layar saya satunya tadi ya. Kita udah referensi ya. Kita select. Nah, kita bisa masukin data itemnya apa. Nah, data itemnya ini semuanya yang ada di financials ataupun ESG itu ada di sini, kita bisa tarik. Ya,
Bisa data fundamental ataupun data historical. Kalau data historical biasanya sih itu banyaknya data itu aja apa? Data pricing ya gitu. Nah, ini kalau data fundamental misalkan misalkan saya mau narik data revenue nya, kita bisa pilih. Nah, ini ada description-nya juga, kita bisa baca parameternya. Misalkan kita mau financial period-nya, misalkan oke, satu current fiscal year, oke, insert. Nah, ini ada beberapa yang belum ada ya, misalkan datanya gitu. Nah, ini contohnya, ini sebenarnya sama aja sama di screener ya, cuman ini bedanya kita bisa lebih customize. Oke, misalkan formulanya udah dibuat, kita mau export lagi di bagian yang formula, lalu kita build formula sebentar, balik lagi ke menu yang sini, build formula. Mohon maaf, masih loading sepertinya. Sorry Bapak Ibu, sepertinya ada connection issue sedikit. Coba saya bikin formula baru aja di sini ya. Saya mau nunjukin untuk historical, menarik data historical. Sebenarnya mirip-mirip sama tadi kita pakai Excel sih, tapi ini uh, tambahan aja, tambahan cara. Ini bisa lebih di customize lagi. Ah, oke, dia udah keluar juga akhirnya. Oke, sorry. Kita tadi lagi kita cell reference. Hmm, Sorry, ini kayaknya masih issue. Oke, ini cell reference udah keluar. Kita reference lagi. Ya, tadi kan kita data fundamental ya. Kalau kita mau data time series atau historical, kita bisa lihat biasanya data historical untuk price-nya. Mohon maaf dia loading. Ya, kita bisa ganti intervalnya, misalkan mau daily, weekly, dan sebagainya. Kita bisa buka beberapa jenis data ya, tapi memang nggak sebanyak data fundamental. Misalnya kita mau lihat uh, data untuk misalkan mid price ya, atau data misalkan data close price aja harian gitu ya, biasanya yang umum. Nah, kita sebelum kita harus masukin juga tanggalannya. Misalnya kita mau dari tahun lalu gitu, Januari 2025 sampai sekarang data hariannya. Ini mirip-mirip seperti yang Excel tadi juga ya. Jadi ya bisa ini kita add dulu. N-nya jangan diisi. Kalau misalkan kita mau tiap kali kita buka Excel ini, dia akan ke-update sampai yang terakhir. Kita N-nya jangan kita masukin. Lalu row-nya jangan dikasih limitasi biar dia nggak cuma 25 row seperti itu. Nah, setelah itu kita add contohnya ya. Lalu kita insert. Oke. Ya, dia akan langsung menarik data untuk semua instrumen di sini. Oke, ini saya ada yang kurang. Yang kurang adalah tiap harga-harga ini nggak ada tulisan ini yang mana, ini apakah ini yang company ini tuh kan. Berarti ada yang kurang headernya. Headernya itu bisa ditambahin.
Kita buka build formula lagi. Mohon maaf. Kita buka build formula. Oke, ini udah kebuka. Sebentar. Dia akan ke-load formula yang tadi kita masukin. Kita bisa tambahkan headernya di dalam layout. Jadi kita bisa preview sebentar. Kita preview. Dia kurang instrumen ini. Kita tambahin di kolom aja. Dia bisa preview dulu. Tapi ini udah pasti kelihatan sih. Saya langsung insert aja ya, biar cepet. Setelah kita insert, dia retrieving lagi formulanya. Dan nanti akan kelihatan langsung. Nah, ada headernya ya. Yang kode MTDL, ASGR, Indosat, dan sebagainya. Jadi kita bisa langsung ya mendownload ribuan data itu dalam beberapa menit aja gitu. Untuk keperluan analisa kita ya, pastinya. Seperti itu. Oke, ya mungkin hari ini lebih at least sudah kebayang ya semua apa aja sih sebenarnya bisa apa aja si workspace ini gitu. Nanti kalau misalkan mau schedule training lagi yang lain mungkin bisa lebih spesifik ke data stream ataupun Excel gitu ya. Jadi data stream juga bisa kita bikin formula juga. Seperti yang tadi saya bilang data stream itu separate company ya. Jadi memang dia ada kayak tool formulanya sendiri nggak bisa pakai yang ini gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Data financial yang melakukan scanner tadi dilakukan juga pencarian di beberapa negara, misal ASEAN. Data finansial. Oke, sorry. Kalau baik bisa. Jadi tadi filter screenernya itu ASEAN bisa sih. Jadi nggak usah spesifik Indonesia, Mbak. Jadi bisa. Ah, Oke. Atau bisa kalau misalkan harusnya sih ada sih saya menu ASEAN. Tapi kalaupun menu ASEAN nggak ada, bisa langsung centang-centang multiple country aja gitu. Jadi nggak usah benar-benar keyword satu company doang, satu country doang gitu, nggak harus. Oke, yang lainnya kalau belum ada question, mungkin bisa saya kembalikan ya ke tim UII mungkin. Ya, Iya, terima kasih Bu Fadria. Mungkin Bapak iya, Ibu terima kasih. ada yang ingin ditanyakan mengenai database LSIG ini atau biasanya seringnya menyebut Refinitiv ya, Bu Iya, Fadria ya. sekarang udah workspace sih, nyebutnya Workspace ya, LSEC workspace. LSEG Workspace ya. Ya. Ha-ha. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan, mungkin masih bingung, dan jika nanti diperlukan training-training yang lebih spesifik lagi, mungkin eh, kita bisa adakan lagi nggih, Bu Fadria bersama Bisa, dengan bisa nanti discuss LSG. lagi ataupun bisa join. Oh, mungkin sekarang saya tunjukin yang academy tadi Ya, ya, Pak. Aksesnya di mana? ya, Dan untuk buat support case, jadi nanti nomor telepon helpdesk juga akan di-share ya sama Bu Bulan. Dan juga untuk untuk cara buat case dan juga academy. Jadi kita bisa langsung ke Ya. Sec support sebentar. Izin bertanya, Iya, iya Pak, Pak. silakan. Oh, iya. Eh, ini yang praktis saja ya. Mohon didemokan seandainya saya akan mendownload industri spesifik, misalnya consumer goods dan real estate. Kemudian data-data yang kita inginkan adalah dividen, aset, laba bersih, misalnya tiga itu, selama 10 tahun. Nah, saya ingin didemokan langkah-langkah dari Excel add, add-in tadi sehingga sudah langsung tersimpan di Excel. Oke Pak, sebenarnya bisa pakai aplikasi screener tadi sih Pak yang saya sempat tunjukkan ya. Iya, di aplikasi screener Ya. ini. Jadi ya mungkin saya hapus dulu ya. Screener ya. Iya, aplikasi screener. Saya Screener. mau filter dulu.
yang tadi saya udah jelaskan sih Pak. Misalkan headquarternya saya udah filter Indonesia. Nah, Bapak bisa filter lagi, misalkan by industry. Misalkan Bapak Siap. mau untuk real estate gitu ya, kita centang. Ya. Nah, ini saya buang dulu beberapa yang tadi sempat dibuka. Nah, Hmm. misalkan mau dividen ya. Nah, ini kita bisa Iya. buka data item library-nya aja biar lebih detail. Ini biasanya sih per tahun sih, sebentar. Oh, oke, Dividen, oke, oke. sebentar Pak. Dividen, Sudah. dividen paid kayaknya, sebentar. Oke, biasanya setahu saya ini ya dividen paid gitu buat lihat total dividen yang telah dibayar. Nah, ini kita bisa, ini kebetulan untuk data yang disetahunkannya sih memang di sini bisanya hanya 3 tahun ya. Nanti coba saya tanya untuk cara kalau mau 10 tahun ya Pak ya. Jadi kita bisa kalau misalkan mau ya kita bisa tarik yang last fiscal year, previous fiscal year, 2 tahun yang sebelumnya, 3 tahun yang sebelumnya. Tapi kalau mau sampai 10 tahun nanti coba saya double check lagi ya Pak. Jadi caranya kalau mau contohnya ini sampai 3 tahun ke belakang ya, kita bisa add dulu misalkan yang FY 0, kita okein, terus nanti kita add kolom lagi untuk yang FY 1, FY 2, FY 3 gitu Pak. Jadi itu baru jadi tahun, jadi ada sekitaran 4 tahun gitu kan. Nah, tapi kalau mau 10 tahun nanti coba saya tanya ya Pak gimana caranya. Soalnya em, kalau pakai rumus pun, hmm, kalau pakai rumus pun kalau pakai rumus juga kayaknya belum tentu bisa sih untuk yang ini. Kayak saya masih double check. Tapi kalau sekarang paling bisanya, kalau yang dari saya lihat di sini, hanya bisa untuk sekitaran 4 tahun. Jadi kita, uh, ini kolom pertama, nanti kita buka lagi dividen tapi FY1, buka lagi dividen FY2. Jadi dia akan sebelahan seperti itu, Pak. Contohnya untuk dividen. Kalau yang aset, ya berarti Bapak tinggal cari yang aset. Lalu habis itu, sebentar, mungkin saya tunjukin yang aset ya. Assets. Iya. Ya ini ya total aset. Ini juga iya 3 tahun sih. 4 tahun. Mbak, itu yang series itu kayaknya kalau di checklist bisa Iya, sampai 10 tahun, Mbak. bisa tuh checklist. Oh iya, sorry. Ya, Oh iya F- iya saya lupa. Ya berarti iya. bisa. Ya mohon maaf. Jadi ya coba ya. Saya coba ya. Hmm, Send FY. oke. Oke. Oke, semoga bisa. Oh iya ya. Ya oke. Maaf saya lupa. Ya jadi bisa pakai series itu benar-benar benar Pak. Jadi gitu caranya. Jadi nggak usah satu-satu, bisa langsung pakai series. Jadi bisa assets dan juga yang tadi dividen langsung pakai series. Ya benar. Jadi langsung ke belakang. Lalu kita bisa download ke Excel, export as values aja ya. Jadi nggak pakai formula lagi. Jadi export as values, dia akan langsung ke download dalam bentuk tabel Excel ke dalam komputer Bapak seperti itu. Oke. Terima kasih. Iya, Hmm. sama-sama Pak. Dan tadi kalau Bapak misalkan nggak real estate doang, itu juga Bapak bisa centang lebih dari satu Pak. Jadi Bapak bisa edit filternya. Misalkan Bapak mau real estate dan juga tadi misalkan consumer ya, consumer goods gitu. eh Mungkin under retailer ya, bukan ya. Ya mungkin consumer goods. Oke, consumer goods conglomerates gitu ya. Nah, kita bisa centang lebih dari satu. Kayak yang tadi Mbaknya ada yang nanya untuk country apakah harus satu per satu country? Enggak juga. Jadi kita bisa more than one gitu. Kita bisa filter. Jadi listnya akan memanjang ya. Nggak cuma real estate, tapi juga ada yang consumer goods. Seperti itu. Ya, oke. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Sebelum saya kembalikan ke menu yang tadi mau nunjukin support. Baik, Ibu. Izin bertanya, Bu. Iya.
apakah bisa ditemukan ya untuk yang negara ASEAN misal yang ditanyakan Ibu Oh iya, Siva iya, bisa. Trinity? Ya, ini saya edit filternya ya, jadi bukan Indonesia doang. Oke, berarti emang nggak bisa di sini. Ntar. Ya, ya paling gini sih, Pak. Jadi harus dicentang-centang seperti itu. Tinggal dicentang-centang aja, itu sih. Itu Southeast Asia-nya dicentang bisa semua, Mbak. Langsung. Bisa ya, bisa juga. Misalkan spesifik mau yang mana gitu, kita bisa combine juga sih gitu, mau yang mana. Bisa juga mau dicentang langsung di yang atasnya juga bisa. Oke. Sorry, mungkin boleh saya kembalikan sebentar ya ke Alsec Support. Nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin boleh dilanjut atau saya nanti refer ke helpdesk juga seperti itu. Oke, ini untuk kalau Bapak Ibu selain telepon, jadi bisa juga kita raise case buat nanti jawabannya dapat di email ya. Jadi sorry, untuk raise case ataupun telepon itu memang untuk sekarang aturannya yang bisa raise itu kebetulan hanyalah staff university ataupun dosen ataupun murid PhD yang sedang research. Jadi untuk murid S1 dan S2 mungkin bisa refer uh, ke librariannya ya, librarian ataupun dosen ataupun staff untuk raise case gitu ya. Jadi raise case ini bisa di website langsung raise case. eh Kita bisa langsung aja misalkan data and content gitu ya. Biasanya mungkin pertanyaannya kan related ke cari data apa gitu. Raise case. Gak usah sign in, gak usah bikin akun gak apa-apa. Raise case. I don't have an account gak apa-apa. Misalkan raise case, misalkan access to content not found. Misalkan produknya kita masukin misalkan workspace. Ini masukin first name, last name, emailnya masukin email user ID yang di workspace gitu. Itu ya, country origin, isunya dimasukkan. Ya, misalkan datanya apa, company data ada yang nggak keluar dan sebagainya, misalkan ESG, Indonesia, ini contoh aja ya untuk raise case. Nah, kalau mau di CC ke siapa nanti bisa langsung ditulis aja, misalkan please CC to email, misalkan email studentnya siapa tuh, bla 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 bla. Jadi nanti helpdesk-nya akan bales via email ke email user ID Bapak dan juga yang training tadi, yang free training. Kalau mau akses yang bukan yang custom training sama kita ya. Kita bisa ke LSEC Academy, kita search LSEC Academy. Lalu kita ke Learning Catalog ini atau Learning Center nggak apa-apa. Oke. Nah, nah ini jadi banyak learning path seperti training course gitu ya. Kita bisa pelajarin kapan aja kita mau. Ada yang video-video aja. Kalau mau yang live classroom, kita bisa filter di sini Bapak Ibu. Learning type, ini instructor led class. Jadi ini kayak virtual lewat Teams ataupun Webex atau Zoom. Ini kita bisa pilih sesuai jamnya. Kalau nggak mau spesifik ada jamnya, nggak mau tergantung region mana juga nggak apa-apa. Yang pasti kebanyakan semuanya bahasa Inggris. Kecuali kalau misalkan ada yang bahasa lain pun akan ditulis di sini. Kalau bahasanya bukan Inggris gitu. Nah, ini kita bisa filter by keyword. Misalkan saya mau belajar komoditas.
itu ada tools apa aja sih, ada data apa aja spesifik. Kita bisa search by keyword, commodities. Ini contoh ya, Bapak Ibu, atau misalkan economic indicators kayak gitu. Nah, kita bisa filter. Lalu, sorry, tadi yang learning type-nya kita ganti filter let. Ya, jadi dia akan menunjukkan, ada filter ya, belum ke filter lagi. Oke, ya setelah udah ke filter, nah jadi ini adalah classroom yang live Bapak Ibu. Jadi kayak gini juga, cuman mungkin bahasa Inggris ya. Seperti itu, jadi ada jam-jamnya. Ini benar-benar free Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa. Silakan. Oke, gitu ya. Enroll, kayak gitu. Jadi akan provide kalendernya gitu buat kita join, nanti dikasih linknya. Seperti itu. Getting started with commodities. Nah ini lumayan lama nih, tiap training-training ini 40 menit. Jadi memang mungkin di training hari ini ya nggak mungkin ya kita cover semua jenis aset kelas seperti itu. Ini tapi seenggaknya ini basicnya dan yang utamanya seperti screener gitu. Bapak Ibu udah bisa dan tadi saya udah tunjukin di chart juga bisa narik historical, gampang ya, tinggal masukin range chartnya, kita download gitu. Itu sebenarnya udah utamanya udah dapet semua sih, karena eh kan yang seperti yang saya tahu ya, paling umum kan di university kan biasanya research by industry atau by saham-saham gitu ya. Jadi by corporation maksud saya. Jadi itu sebenarnya udah ke cover sih gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain ya atau nah? Silakan Bapak Ibu jika ada yang masih ingin ditanyakan berkaitan dengan workspace ini. Oh, sorry. Untuk yang training, kemungkinan ini nanti kalau mau enroll emang harus bikin akun sih. Nah, jadi nanti bisa bikin akun. Tapi ini akunnya, setahu saya sih nggak harus akun yang, kan kalau akun yang Workspace kan emang cuma satu ya. Ini bisa bikin pakai email masing-masing sih. Seperti itu. Aduh, mohon maaf koneksi saya. Oke. Sudah tidak ada question kah, Bapak Ibu? Sepertinya sudah cukup ya, Bu Vandria. Oke. Kalau Nanti, begitu berarti sudah bisa kita tutup ya, Pak ya? nggih. Ya, Oke. baik. Terima kasih Bu Vandria atas penjelasannya, membuka apa ya, pengalaman baru bagi kita nanti untuk mengeksplor lebih dalam terkait workspace LSIG ini, gitu ya, Bapak Ibu. Sebelum kita tutup acaranya dan saya kembalikan lagi ke Pak Sofyan, boleh Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Kita akan foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi acara pada pagi hingga siang hari ini. Itu nggih. Mohon Bapak Ibu kita tunggu untuk foto bersama. Ya. Mungkin Pak Anwar bisa membantu untuk